Salam rahayu, rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya Mustika Batu Badar Besi Ori. Oke saudaraku, kali ini saya akan mengasih edukasi tentang tasbih yang sering saya gunakan, karena ada sebagian juga tasbih koleksi saya itu tidak saya upload, saudaraku, tidak saya bikin video karena saya pakai buat pribadi. Contohnya tasbih ini, saudaraku. Tasbih ini itu saya keluarkan atau saya bikin video ini karena tasbih ini sudah dipesan sama saudara dekat saya, saudaraku. Sekalian saya bikinkan edukasi biar kedepannya bila tasbih ini digunakan untuk beribadah itu biar lebih mantep, dan kalau digunakan dalam berdakwah biar kedepannya bisa maju pesat seperti apa yang diinginkan oleh si pemakai tasbih ini, saudaraku. Gini, saudaraku, tasbih ini itu sudah lama sekali, saudaraku. Tasbih yang ini itu saya gunakan biasanya itu kalau sedang zikir keilmuan. Saya biasanya kalau menzikirkan atau wirid itu, kalau tentang keilmuan saya pakai tasbihnya yang ini, saudaraku. Karena saya di rumah itu punya koleksi tasbih yang saya pakai pribadi. Itu ada 11 jenis atau 11 tasbih. Dan tasbihnya itu beda-beda, saudaraku. Contohnya tasbih ini. Tasbih ini itu saya kombinasi, ada Muntabsi Malopati. Itu batasannya ada sinuyung derajat. Batasnya yang atas ini, saudara, seperti segitiga. Dan tasbih ini itu antik, saudaraku. Ini ada batasannya ini, Badar Besi Lonata. Saya dekatkan, saudaraku. Itu ada huruf alifnya. Bisa dilihat, saudaraku. Itu batasannya tengah itu, batunya yang gandeng atau batasan tengah ini, saudaraku, ya. Itu ada huruf alifnya. Itu Badar Besi Lonata, saudaraku. Karena tasbih yang saya pakai pribadi itu dari bahan yang sangat-sangat langka, jadi tidak sembarangan, saudaraku. Makanya saya sendiri juga punya tasbih itu. Tasbih yang saya koleksi itu memerlukan waktu yang sangat lama sekali untuk mengumpulkan bahannya sebelum dirakit atau dibikin tasbih, saudaraku. Dan tasbih ini itu kalau ditanya power dan tuah, kodam dan sebagainya, kalau menurut saya pribadi sebagai seorang pakar kolektor benda bertuah, ahli kodam, ahli hikmah, itu udah sangat sempurna sekali. Buat saudaraku sekalian yang punya kemampuan khusus, silahkan cek dan dicek. Silahkan, saudaraku, yang punya kemampuan khusus silahkan cek dan dicek.
dan rasakan tuah dan powernya. Silahkan saudaraku. Sangat bagus tasbih ini saudaraku. Ini aslinya kalau kita lihat langsung itu lebih indah. Itu ada badar besi selonatahnya yang pamor gedong, bisa dilihat. Sangat sempurna ya saudaraku. Sangat bagus. Tasbih ini sudah menemani saya itu udah lama saudaraku. Kadang kalau saya bepergian jauh dulunya sering saya kalungkan di leher saya juga, saya pakai. Karena kalau pas habis sholat biasanya kalau saya mau zikir itu kan gampang kita ngambilnya. Seperti itu saudaraku. Kalau tuah dan fungsinya multifungsi saudaraku. Kenapa ini bahannya itu berbagai jenis badar? Ini itu dari 4 unsur batu badar saudaraku. Ada badar besi selonatah, itu yang pamor gedungnya, yang paling langka dan yang paling super karena ada huruf alifnya. Itu paling langka, paling susah sekali saudaraku. Langka sekali. Apalagi ada huruf alifnya itu. Muntah besi malopatinya ini saudaraku sangat bagus sekali. Dan kebetulan muntah besi yang saya taruh di ujung tasbih ini itu nempel jarum saudaraku. Dia lengket di jarum. Jadi jarum kalau ditempelin itu lengket. Bahannya itu berbijinya sotiran. Ada juga yang badar misik. Kalau badar misik itu dari petilasan Sunan Alip saudaraku. Petilasan wali Allah. Petilasan para wali. Itu adanya di petilasan Sunan Alip. Tasbih ini berhubung dipesan sama saudara dekat saya, tasbih ini saya keluarkan dan saya bikinkan edukasi biar kedepannya lebih bermanfaat buat saudara dekat saya dalam beribadah, biar semakin lebih khusyuk. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ditanya soal tuah kanuraganya, sudah banyak terbukti saudaraku, karena ini dulu pernah dibawa murid saya dipinjem itu. Kalau pas dalam bahaya saudaraku itu mampu untuk dijadikan perisai. Jadi tasbih yang seperti ini itu terus terang saudaraku jarang saya liput, jarang saya expose. Bahasanya biar apa ya, karena buat pribadi. Dan tasbih seperti ini biasanya saudaraku di mahari itu tidak sembarang orang saya kasihkan saudaraku, kecuali orang itu pertama bisa saya percaya, kedua takutnya bila disalahgunakan, karena sangat bahaya sekali. Karena bahasanya sangat tajrib. Ini direndam gitu saudaraku. Kalau sekedar direndam di air putih, ujungnya ini aja dimasukkan ke air. Insya Allah kalau buat atraksi kayak makan pecahan beling lampu neon, itu dikunyah, ditelan, tidak apa-apa saudaraku. Itu rendaman aja sebentar. Jadi kalau menurut saya sangat luar biasa. Tahapannya sangat tinggi saudaraku. Jadi tidak apa ya, seperti tasbih-tasbih biasa. Karena kalau tasbih yang saya
pakai pribadi yang jelas. Dari bahannya udah sangat langka, spesial. Sortiran itu dari per bijinya, tidak sembarangan. Seperti itu. Makanya tasbih-tasbih seperti ini itu jarang saya keluarkan buat umum, kecuali orang itu meskipun belum ketemu sama saya kan juga bisa menilai orang dari sifatnya itu, saudaraku. Jadi meskipun di hari mahal apapun itu tidak saya kasihkan, saudaraku. Meskipun di hari sangat mahal itu tidak saya kasihkan, kecuali orangnya bisa saya percaya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan tasbih ini kalau digunakan untuk zikir keilmuan atau kita mempelajari sebuah keilmuan itu, insya Allah akan diberi kemudahan. Atau kalau kita pakai lah bahasanya, kalau kita gunakan buat lobby dan sebagainya itu, insya Allah akan diberi kemudahan dengan ridhonya Allah, karena manusia itu bisanya berikhtiar, berusaha. Kurang lebihnya seperti itu ya, saudaraku. Semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat. Semoga kedepannya tasbih ini berkah buat pemarnya, karena tasbih ini terus terang saya pakai buat pribadi. Semoga lebih barokah untuk pemahar kedepannya. Amin amin ya robbal alamin. Buat saudaraku sekalian, salam rahayu buat saudaraku yang ada di mana saja. Sampai ketemu lagi bersama saya, Gus Edi.